Wanita itu membekukan seluruh kartu bank putrinya hanya dengan satu panggilan telepon. Setelah itu, ia langsung memerintahkan staf perusahaan untuk mencopot menantunya dari posisi manajer. Tidak berhenti sampai di situ, rumah mewah yang pernah ia hadiahkan kepada putri dan menantunya juga ditarik kembali. Keesokan paginya, baru saja pasangan itu bangun tidur, petugas pengelola perumahan sudah datang mengetuk pintu. Mereka diminta segera meninggalkan rumah tersebut. Saat itulah keduanya mulai panik dan akhirnya sadar bahwa mereka benar-benar telah membuat Ibu Ratna murka. Namun semua sudah terlambat. Beberapa waktu sebelumnya, Ibu Ratna menggelar pesta pernikahan mewah untuk putrinya dengan biaya puluhan juta. Semua dipersiapkan dengan sempurna demi kebahagiaan sang anak. Menurut tradisi keluarga, sang putri seharusnya menyuguhkan teh kepada ibu kandungnya di hari pernikahan. Namun hal mengejutkan justru terjadi. Di depan seluruh tamu undangan, sang putri melewati Ibu Ratna begitu saja. Ia malah berlutut dan menyuguhkan teh kepada ibu tirinya terlebih dahulu. Padahal, wanita yang disebut ibu tiri itu sebenarnya adalah selingkuhan ayahnya sendiri. Suasana mendadak hening. Tidak ada yang menyangka sang putri akan melakukan hal seperti itu di depan banyak orang. Dengan penuh keyakinan, sang putri mulai berbicara di hadapan semua tamu. Ia berkata bahwa selama ini orang-orang selalu iri karena dirinya memiliki ibu kandung seorang miliarder. Namun menurutnya, Ibu Ratna tidak pantas disebut seorang ibu. Katanya, Ibu Ratna hanya memberinya uang, tetapi tidak pernah memberinya kasih sayang. Sepanjang tahun, Ibu Ratna hanya sibuk dengan rapat dan pekerjaan. Saat pertemuan orang tua di sekolah, ibunya selalu berada di luar kota untuk urusan bisnis. Ketika dirinya ingin pergi liburan, Ibu Ratna malah memaksanya mengikuti les tambahan. Ucapan itu membuat hati Ibu Ratna terasa sangat dingin. Selama ini ia bekerja keras demi masa depan putrinya. Semua yang ia lakukan semata-mata untuk memberikan kehidupan terbaik. Namun di mata putrinya, semua pengorbanan itu justru dianggap kesalahan. Sang putri bahkan melanjutkan perkataannya. Menurutnya, ibu tirinya lah yang benar-benar memahami dirinya. Wanita itu sering memasakkan makanan enak, mengajaknya bermain ke taman hiburan saat Ibu Ratna sibuk bekerja, membelikannya pakaian bagus, mengajaknya berbelanja, bahkan selalu membiarkan sikap memberontaknya. Ibu tiri itu juga mengajarinya menjadi wanita yang lembut dan penuh perhatian. Karena itulah, ia menganggap wanita tersebut sebagai ibu yang sebenarnya. Mendengar semua itu, Ibu Ratna merasa marah sekaligus lucu. Dulu, wanita yang kini dipanggil ibu oleh putrinya hanyalah asisten pribadinya. Diam-diam, wanita itu berselingkuh dengan suaminya sendiri. Ia memanjakan sang putri dengan berbagai perhatian manis, hingga perlahan membuat hubungan ibu dan anak itu semakin renggang. Melihat mereka bertiga berdiri hangat bersama di atas panggung, kesabaran Ibu Ratna akhirnya benar-benar habis. Ia berjalan naik ke atas panggung dengan tatapan dingin, lalu bertanya apakah putrinya sudah selesai berbicara. Namun, sang putri masih belum menyadari betapa serius situasi saat itu. Ia malah memperingatkan Ibu Ratna. Ia mengaku tahu ibunya memiliki kekuasaan besar, tetapi ia tidak ingin ditekan oleh status maupun harta. Hari itu, ia hanya ingin mengatakan isi hatinya yang sebenarnya. Ia berkata bahwa dirinya hanya menginginkan kasih sayang keluarga, bukan uang dingin milik ibunya. Ibu Ratna tersenyum sinis mendengar ucapan tersebut. Ia bahkan memuji putrinya karena begitu keras kepala. Kemudian, ia mengambil mikrofon dan mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. Karena putrinya sudah menemukan ibu kandung yang sebenarnya, maka ia akan mengabulkan keinginannya. Villa mewah senilai ratusan juta yang sebelumnya disiapkan sebagai rumah pernikahan resmi dibatalkan. 15% saham perusahaan yang awalnya akan diberikan sebagai hadiah pernikahan juga langsung ditarik kembali. Hak waris sang putri dicabut sepenuhnya. Bahkan gaun pengantin dan mahkota yang dikenakan sang putri hari itu juga merupakan pesanan khusus dari dirinya. Ibu Ratna memerintahkan agar semuanya dikembalikan sebelum pukul 10 pagi keesokan harinya. Seluruh tamu tercengang. Sang putri langsung panik dan bertanya mengapa ibunya tega melakukan semua itu. Namun Ibu Ratna menatapnya dingin, lalu berkata agar ia tidak lagi memanggilnya ibu. Bukankah sekarang ia sudah memiliki ibu yang sesungguhnya? Mantan suaminya mencoba menenangkan keadaan dan membujuk Ibu Ratna agar tidak memperbesar masalah. Namun tanpa ragu, Ibu Ratna langsung menampar pria tersebut di depan semua orang. Ia mengatakan bahwa selama ini dirinya menahan semua penghinaan demi putrinya. Ia sudah lama mengetahui hubungan gelap mereka, tetapi memilih diam dan tidak pernah membuat keributan. Mulai hari itu, ia akan mengambil kembali semua yang pernah ia berikan kepada mereka. Kerumunan tamu mulai berbisik satu sama lain. Baru saat itulah semua orang mengetahui identitas asli ibu tiri tersebut sebagai selingkuhan. Ibu Ratna tidak mempedulikan tatapan maupun komentar siapapun. Ia langsung meninggalkan tempat acara dengan langkah tegas. Sementara itu, keluarga tersebut hanya bisa berdiri membeku dalam keterkejutan. Tidak lama kemudian, sang putri menerima kabar bahwa seluruh kartu banknya benar-benar telah dibekukan. Ia langsung marah besar. Sang menantu berusaha menenangkannya. Ia berkata bahwa bagaimanapun juga Ibu Ratna tetap ibu kandungnya. Menurutnya, sang ibu hanya sedang emosi dan pasti akan memaafkan mereka setelah amarahnya reda. Namun tidak ada yang tahu, semua itu ternyata baru permulaan.